Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan sholat tahajud, maka kita disunahkan untuk membaca doa sholat tahajud. Namun bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa sholat tahajud? Apakah bisa diganti dengan doa yang lainnya? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, maka berikut ini akan kami sampaikan doa setelah sholat tahajud yang pendek, mudah, dan urut yang mustajab sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, perlu dipahami sesungguhnya sepertiga terakhir adalah termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, karena Allah menjanjikan akan mengabulkan doa di waktu ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabahi doanya. Siapa yang memintaku akan aku beri dia. Dan siapa yang minta ampunan kepadaku akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Lalu yang kedua, berdasarkan hadis tersebut di sepertiga malam terakhir, maka kita bisa memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan selama tidak melanggar larangan dalam berdoa. Maka kita bisa berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau apapun yang kita pahami. Dan sebetulnya tidak ada doa khusus yang harus kita baca untuk permohonan ini. Jadi kita bisa memohon ampunan, memohon hidayah, memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan memohon kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita semua. Yang ketiga, adapun doa khusus untuk dibaca ketika tahajud berdasarkan hadis yang sahih terdapat pada doa iftitah yang rinciannya adalah sebagai berikut. Doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika iftitah. Yang pertama, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali sholat malam beliau? Aisyah menjawab, beliau memulai sholat malam beliau dengan membaca doa, Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fimma kanu fihi yakhtalifun.
ihdini limaktulifu fihi minal haqqo bi'iznika innaka anta tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Engkau yang memutuskan di antara hamba-Mu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berilah petunjuk kepadaku untuk menggapai kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan salat di tengah malam, beliau membaca doa iftitah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, antal haq wa wa'dukal haq wa qaulukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddam wa antal muakhiru anta ilahi la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, hanya milik-Mu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milik-Mu segala puji. Engkau yang mengatur langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Hanya milik-Mu segala puji. Engkau pencipta langit dan bumi serta siapa saja yang ada di sana. Engkau maha benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga itu benar, neraka itu benar, dan kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku bertobat, hanya dengan petunjuk-Mu aku berdebat, hanya kepadamu aku memohon keputusan. Karena itu, ampunilah aku atas dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, yang kulakukan sembunyi-sembunyi maupun yang kulakukan terang-terangan. Engkau yang paling awal dan yang paling akhir. Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun malam, beliau bertakbir kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Yang artinya, maha suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu, maha mulia nama-Mu, maha tinggi keagungan-Mu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Kemudian beliau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam dengan didasarkan pada hadis-hadis yang sahih. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.